Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Trisna Febriando Girsang dengan NIM 1803060662 dari program studi S1 Peternakan 2018 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melanjutkan praktikum kedua dari produksi ternak unggas, di mana dengan judul Perbedaan bentuk telur pada ternak unggas. Di mana pada dasarnya struktur telur itu sama, tapi memiliki perbedaan pada kandungan nutrien, ketebalan kerabang, warna yolk, besar yolk. Namun untuk struktur fisiknya sama. Telur adalah sel telur atau ovum yang tumbuh dari sel bentuk atau gogonium di dalam induk telur atau ovarium. Di mana di sini saya akan membahas tentang kandungan nutrien, struktur masing-masing telur, perbedaan dari tempat telur tersebut. Di mana di sini saya memiliki ada 4 telur. Yang pertama itu telur itik, yang kedua telur ayam komersial, yang ketiga telur ayam kampung, dan yang keempat telur burung puyuh. Dan kandungan nutrisi pada telur puyuh ini yaitu mempunyai kandungan protein 13,6%, lemak 8,24%, karbohidrat 1%, kadar air 73,7%. Dan juga pada telur puyuh ini mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi. Jadi kita harus berhati-hati untuk mengkonsumsi telur ayam puyuh ini agar tubuh kita tetap sehat. Dimana jika kita mengkonsumsi telur puyuh ini dengan berlebihan, dapat meningkatkan kolesterol pada tubuh kita. Dan kita lihat perbedaan warna. Ini dia perbedaan warna. Bisa kita lihat perbedaan warna, yaitu pada telur komersial warna coklat, pada telur itik berwarna putih, telur puyuh berwarna putih mempunyai bintik-bintik hitam atau bercorak, dan telur ayam kampung berwarna krim. Di mana perbedaan warna pada telur tersebut dipengaruhi oleh satu, genetik, yang kedua, jenis pigmen yang ada pada telur tersebut, yang ketiga, konsentrasi pigmen yang terjadi pada telur tersebut, yang keempat, struktur kerabang. Sekianlah video yang bisa saya sampaikan dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke perbedaan dari keempat telur dan kandungan nutrisinya. Yang pertama itu telur itik, di mana telur itik ini mempunyai kandungan nutrisi seperti air 69,7%, karbohidrat 1,2%, protein 13,7%, dan lemak 14,4%. Dan bisa kita lihat cangkang dari telur itik ini berwarna putih, kuat dan tebal, di mana telur itik ini ialah terbesar dari keempat telur tersebut. Dan yang kedua yaitu telur ayam komersial, di mana telur ayam komersial ini mempunyai cangkang berwarna kecoklatan, dan telur ayam komersial ini lebih kecil dibandingkan dari telur itik, di mana telur komersial ini mempunyai kandungan nutrisinya
mempunyai protein 12,8 gram, kandungan lemak 14,5 gram, karbohidrat 0,7 gram, kalsium 54,0 gram, kalori 148,0 kalori, fosfor 180,0 mg, dan kemudian memiliki kandungan air 74,0 mg. Dan selanjutnya kita masuk ke telur ayam kampung, di mana telur ayam kampung ini memiliki cangkang berwarna krim dan ada juga yang berwarna putih, di mana kandungan nutrien pada telur ayam kampung ini dapat meningkatkan stamina pada tubuh dan dapat memperkuat urat saraf pada tubuh, dan masih banyak lagi manfaatnya. Dan kemudian yang terakhir yaitu telur ayam puyuh. Telur ayam puyuh, ini dia telur ayam puyuh, di mana telur ayam puyuh ini mempunyai bentuk cangkang yang kecil dan yang paling kecil di antara dari keempat telur tersebut. Dan warna cangkang ini memiliki bintik hitam di setiap sisinya. Kita akan masuk ke bagian struktur dari telur, yaitu yang pertama ada cangkang, mana cangkang telur ini mempunyai pori-pori sebagai untuk keluar masuknya udara. Dan juga cangkang telur ini mempunyai membran cangkang. Bisa kita lihat dia, membran cangkang dia itu berbentuk tipis dia. Dan membran cangkang ini tidak menempel pada ujung cangkang, sehingga karena tidak menempelnya sehingga membentuk rongga udara. Ini dia rongga udara pada cangkang, di mana rongga udara ini berfungsi sebagai sumber oksigen pada embrio. Dan ke kuning telur, di mana pada kuning telur ini ada yang disebut dengan keping diminal. Ini dia berbentuk seperti bintik putih. Ini dia. Ini merupakan sebagai calon individu baru. Dan kuning telur ini atau sering disebut dengan yolk, ini merupakan cadangan makanan pada embrio. Dan di sekeliling kuning telur ini atau yolk ini ada yang disebut dengan kalaza, di mana kalaza ini berfungsi sebagai menjaga keseimbangan kuning telur atau yolk agar tetap pada tempatnya. Ini dia berada dia di pinggir dari yolk. Dan juga pada telur ada juga yang disebut dengan putih telur atau albumin, di mana putih telur ini mempunyai 4 lapisan, yaitu yang pertama ada lapisan encer luar, yang kedua lapisan kental, yang ketiga lapisan dalam encer, yang keempat lapisan di sekeliling membran verticillin. Ini dia. Dan juga putih telur ini atau albumin ini bersifat cair, tidak berwarna. Komponen yang terdapat pada putih telur ini yaitu ada air, protein, dan karbohidrat. Dan di mana kekentalan dari albumin ini atau putih telur ini dipengaruhi oleh air.